Pelaksanaan tradisi Lolton oleh masyarakat Tunbaba di Kecamatan Memafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Lolton merupakan tradisi khas masyarakat Tunbaba yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Lolton terdiri dari dua suku kata, yaitu Lol dan Ton. Lol yang berarti bunuh atau menyembelih, dan Ton yang berarti tahun. Sehingga Lolton merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tunbaba dengan menyembelih hewan kurban sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Usineno, Usipah, dan Pahtuan, yang artinya kepada Tuhan, leluhur, dan penjaga tanah, atas hasil panen yang diperoleh dan juga memohon untuk dijauhkan dari bencana alam. Tradisi ini dilaksanakan sejak awal mulanya dibentuk Tunbaba oleh Raja pertama Tunbaba yang bernama Usit Fuasakunap. Masyarakat melaksanakan tradisi Lolton jauh sebelum bangsa Belanda menjajah di Pulau Timur. Berikut proses pelaksanaan tradisi Lolton. Proses pelaksanaan tradisi Lolton ini dilaksanakan secara berantai mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan hingga pada tahap pelaksanaan. Setiap tanggal 5 Oktober diadakannya pertemuan perwakilan amaf-amaf atau tua adat dari setiap suku yang ada di Tunbaba di Umetola atau rumah adat guna membahas perencanaan mengenai tradisi Lolton. Pertemuan ini biasa disebut dengan tol yang membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan tradisi Lolton ini. Setelah adanya kesepakatan, Amaftalan sebagai Mafefa atau juru bicara adat Tunbaba memberitahukan hasil kesepakatan kepada Usif atau Raja di Sonaf untuk dipertimbangkan. Apabila Usif atau Raja menyetujui, maka tradisi Lolton baru akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober, amaf-amaf atau tua adat dari setiap suku mengantar hasil panenan tahun lalu berupa padi dan jagung, biasanya disebut Tama Maus, menuju ke Sonaf atau Kerajaan Tunbaba. Tama Maus ini merupakan ucapan terima kasih kepada Raja karena telah membagikan tanah kepada setiap suku untuk boleh bertani. Setelah Tama Mauf, Mafefa Tunbaba, dalam hal ini juru bicara, memberitahukan kepada semua suku yang ada di Tunbaba untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tradisi Lolton, berupa Nes, Tua, Mamat, dan Muit. Artinya beras, sopi, siripinang, hewan kurban berupa babi, sapi, atau ayam. Serta masyarakat Tunbaba yang mengikuti tradisi Lolton wajib menggunakan pakaian adat Tunbaba. Selanjutnya, pada hari yang telah disepakati, baru dilaksanakan tradisi Lolton. Sehari sebelum tradisi Lolton dilaksanakan, Raja yang didampingi Amaf itu yaitu Tobe Tunbaba bersama Mafefa serta utusan Amaf atau tua adat dari setiap suku sudah lebih dahulu ke tempat tradisi yang jauh dari pemukiman di bawah kaki bukit Tunbaba yang biasa disebut Tola, dengan membawa barang-barang pusaka kerajaan yang biasa disebut sebagai Tobe. Barang-barang pusaka kerajaan berupa suni, kasui, auni, dan kenat, yaitu pedang, tempat yang terbuat dari daun lontar, tombak besi bergagang kayu, dan senjata. Pada keesokan harinya, semua suku dan masyarakat Tunbaba menuju ke tempat tradisi untuk melaksanakan tradisi Lolton ini dengan membawa hewan kurban. Setelah semua suku di tempat tradisi, yaitu di bawah kaki bukit Tunbaba,
Masing-masing suku membuat tenda, atau biasa disebut laat, yang merupakan tempat pertemuan dari masing-masing suku. Setelah semua dipersiapkan, maka tradisi Lolton dilaksanakan dengan diawali pertemuan antara tua-tua adat dari setiap suku di toko bersama raja. Rangkaian tradisi Lolton ini antara lain A. Benanahe atau bentang tikar. Tradisi Lolton diawali dengan pertemuan antara perwakilan tua adat dari setiap suku bersama raja di toko yang merupakan tempat ritual pertama yang biasa disebut Benanahe. Dilaksanakan oleh Senenaik, dalam hal ini Usitalan, membentang tikar untuk diduduki perwakilan amaf-amaf dari setiap suku bersama raja untuk membicarakan tempat-tempat pelaksanaan ritual adat oleh setiap suku yang didampingi oleh salah satu keturunan raja. Dalam acara Benanahe ini bukan saja diadakan pertemuan, namun terlaksana juga ritual adat sebagai pembuka tradisi Lolton dengan mempersembahkan satu hewan kurban kepada leluhur. Setelah ritual adat dilaksanakan, setiap suku yang didampingi salah seorang dari keturunan raja menuju ke tempat ritualnya masing-masing secara serentak. B. Oenuni atau air pemali. Tempat ritual ini ada 3 titik sumber air yang dipercaya masyarakat Tunbaba membawa berkat, yaitu Oe Tunbaba, Oe Manamas, dan Oe Sines. Ritual yang dilaksanakan dalam ketiga air pemali ini dilaksanakan oleh suku yang berbeda dengan membawa hewan kurbannya masing-masing. Suku Belom Muitkase yang didampingi oleh salah seorang raja melaksanakan ritual adatnya di Oenuni Tunbaba. Sedangkan suku Boennoo Petnoo atau Amaf Nusin membawa hewan kurbannya untuk melaksanakan ritual di air pemali Manamas atau Oenuni Manamas yang didampingi oleh salah seorang keturunan raja. Sedangkan di Oe Sines dilaksanakan oleh suku Benusmon Nain yang juga didampingi oleh seorang dari keturunan raja membawa hewan kurbannya untuk dipersembahkan. C. Baki atau kuburan. Baki atau kuburan ini merupakan salah satu tempat pelaksanaan ritual oleh masyarakat Tunbaba yang merupakan tempat peristirahatan terakhir raja pertama Tunbaba, yaitu Usif Tua Sakunap dan Tail Sakunap. Masyarakat melaksanakan ritual di Baki karena masyarakat meminta restu dan mengucap syukur atau terima kasih kepada leluhur, khususnya raja pertama Tunbaba sebagai raja pertama yang melaksanakan tradisi Lolton untuk setiap usaha pertanian maupun pendidikan serta pekerjaan agar diberkati, melindungi dan menjauhkan masyarakat dari segala bencana. Dalam ritual ini, yang berperan penting adalah dari suku Kapitan dengan membawa hewan kurban dan dipersembahkan kepada leluhur di baki atau kuburan. D. LKSean atau tangga. Pada bagian ini, yang berperan penting pada pelaksanaan ritual di LKSean adalah suku Benusmon Nain. Sama halnya dengan tempat ritual lainnya, suku Benusmon Nain juga membawa hewan kurban untuk dipersembahkan. LKSean merupakan tangga yang dibuat dari batu oleh suku Benusmon Nain untuk jalannya raja yang didampingi Tobe menuju puncak Tunbaba. Masyarakat percaya bahwa setiap tempat memiliki penjaga, sehingga masyarakat juga meminta izin untuk membuat tangga sebagai jalannya raja ke puncak Tunbaba dengan mengucapkan ritual adat dan membawa hewan kurban untuk dipersembahkan. E. Pilusoid atau meja persembahan Tunbaba. Bagian ini merupakan puncak dari semua ritual dari keempat tempat ritual lainnya.
Ritual Pilusoid ini di puncak Bukit Tunbaba yang dipercaya masyarakat Tunbaba, tempat yang sangat sakral yang hanya bisa dikunjungi oleh Raja Tunbaba dan keturunannya bersama Tobe. Di atas puncak Bukit Tunbaba, Raja dan Tobe melaksanakan ritual Lolton, yaitu mengucapkan terima kasih dan syukur atas hasil panenan dan juga meminta agar disiasati dari segala macam bencana alam yang akan merusak lahan pertanian masyarakat Tunbaba. Istilah masyarakat Tunbaba yaitu Tuet Ulan Fuafaun, Sensene Fuafaun, dengan menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan dengan mengucapkan ritual adat oleh tua adat. Seketika itu juga ada jawaban berupa tanda dari alam seperti petir atau hujan. Hal tersebut masyarakat Tunbaba percaya bahwa itu merupakan jawaban dari Usi Neno, Usi Pah, dan Pah Tuan. Setelah dilaksanakannya ritual, maka semua raja dan keturunannya makan bersama leluhur, biasanya disebut sebagai Nautek. Setelah semua proses di 4 tempat ritual selesai, Usif atau raja bersama tua-tua adat kembali ke toko dengan membawa hati hewan kurban yang telah dipersembahkan untuk melanjutkan tradisi Lolton. Hal ini biasanya disebut sebagai Tae Lilo atau baca tanda dari leluhur. Dengan melihat tanda pada hati hewan kurban, untuk melihat tanda dari leluhur, apakah ada pertanda baik atau buruk dalam kehidupan masyarakat Tunbaba dalam 1 tahun ke depan. Jika pertanda baik, maka masyarakat Tunbaba bersyukur, namun jika sebaliknya ada pertanda buruk, maka akan ada evaluasi untuk mengetahui kesalahan sehingga dapat diperbaiki dengan menyembelih lagi 1 hewan kurban. Pada tahap Tae Lilo ini yang bertugas adalah Amaf Taus yang didampingi oleh Amaf Koen. Berikut setelah proses Tae Lilo dilaksanakan, dari setiap suku mengantar persembahan untuk raja berupa beras, sirih pinang, daging, dan supi sebagai ucapan terima kasih. Acara selanjutnya adalah makan bersama antara raja dan semua suku. Raja duduk di atas kursi berbentuk bundar yang terbuat dari susunan batu, biasa disebut toko. Sedangkan Amaf atau tua-tua adat, perwakilan dari setiap suku, duduk membentuk lingkaran di tanah yang beralaskan tikar. Setelah itu, baru disuguhkan makanan untuk makan bersama. Namun raja tidak lebih dahulu makan, melainkan masih menyapa tua-tua adat untuk makan terlebih dahulu dengan mengucapkan In Ama, In Ena, Bukaenok Nai, yang artinya Bapa, Mama, mari kita makan bersama. Ketika makan, raja tidak menghabiskan makanan yang disiapkan, sedangkan Amaf atau tua adat menghabiskan makanannya. Hal ini memiliki artinya tersendiri, di mana masyarakat Tunbaba percaya bahwa jika raja tidak menghabiskan makanan, berarti akan ada pertanda baik, yaitu hasil panen akan melimpah tahun ini. Namun sebaliknya, jika Usif atau raja menghabiskan makanan, maka pertanda buruk. Masyarakat akan mengalami kelaparan karena gagal panen. Setelah makan, dilanjutkan dengan hiburan adat berupa tapso dan bonet atau tarian gong dan menyanyi adat hingga subuh. Namun akhir-akhir ini hiburan adat jarang dilaksanakan oleh masyarakat Tunbaba. Setelah itu, masyarakat baru pulang, sedangkan Usif dan Tobe masih menghantar kembali ke Sonaf atau kerajaan barang-barang pusaka kerajaan yang biasa disebut Tobe, berupa suni, kasui, auni, dan kenat, atau pedang, tempat yang terbuat dari daun lontar, tombak besi bergagang kayu, dan senjata.
Setelah barang-barang pusaka dikembalikan ke Sonaf atau kerajaan Tun Baba, maka seluruh rangkaian tradisi Lolton sudah selesai dilaksanakan.